Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman nih kabarnya nih di zaman pemilu kali ini yang belum selesai ya. Yang konon menurut para pakar memang pemilu tahun ini kurang menggembirakan sepertinya ya. Saya jadi teringat nih pada waktu muda dulu ya, sekitar tahun 80-an. Pada waktu itu zamannya Soeharto ya. Itu ada yang namanya pemilu. Pemilunya itu diadakan setiap 5 tahun sekali ya. Jadi pada saat itu ada 3 partai, yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, atau boleh dibilang dulu itu Ka'bah ya, Partai Ka'bah. Kemudian yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pada saat itu luar biasa ya. Ini apa namanya, boleh dibilang pengalaman ya, atau buat bapak-bapak nih yang sudah ada umur nih yang di atas 50 tahun sepertinya akan teringat kembali nih peristiwa pemilu zaman Soeharto ya. Jujur pada saat itu saya termasuk memilih Partai Persatuan Pembangunan ya, atau Partai Ka'bah dulu namanya itu. Jadi Golongan Karya memang menguasai lah, boleh dibilang menguasai luar biasa ya, mulai dari rukun tetangga, RT atau kepala desa, apalagi camat, bupati ke atas semua. Itu kalau boleh dibilang 99 ya, 90% lah, mereka itu memang di bawah naungan Golongan Karya. Jadi kami ini orang-orang P3 ini wah luar biasa dah ya. Bapak-bapak mungkin teringat ya zaman pemilu dulu itu ya, luar biasa. Pada saat itu acara pencoblosan sudah selesai, kemudian mass media ini hanya ada satu ya, Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Setelah habis maghrib kami menunggu nih hasilnya nih, apa hasil perhitungan sementara ya. Tidak ada istilah sirekap, tidak ada A, tidak ada B dan sebagainya. Jadi langsung aja kita pengumumannya langsung di Televisi Republik Indonesia. Begitu acara selesai langsung kita ngeliat Televisi Republik Indonesia, kemudian diumumkan ya hasil sementara pemilu. 1, Partai Persatuan Pembangunan 20.000. Wah luar biasa, baru nongol 20.000 wah dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Golongan Karya 25 juta, buset, langsung 25 juta. Kemudian PDI ya, PDI Partai Demokrasi Indonesia 5.400 misalkan. Jadi ya seperti itulah pengalaman yang sejarah lah boleh dibilang. Mungkin bapak-bapak yang sudah berumur mengenang kembali peristiwa itu. Jadi memang luar biasa ya, aparat dari mulai RT, kepala desa, kemudian apalagi ke sana camat segala macam. Bohong kalau dikatakan enggak 100% ya. Jadi memang luar biasa ya. Jadi itulah sekilas pengalaman yang pernah dialami ya oleh saya pribadi ya. Kalau yang lain saya tidak tahu, ini yang saya alami. Buat kamu-kamu nih generasi muda yang pengen tahu seperti apa pemilu di era zaman Soeharto ya, seperti itu memang. Sampai benderanya itu P3 itu hijau ya, biru atau hijau ya, itu tidak ada, itu di pasar tidak ada, di mana-mana tidak ada, habis bahasanya.
saya tidak tahu seperti apa, dan itu memang saya alami. Saya nyari sampai ke mana-mana, padahal saya hanya simpatisan. Jadi luar biasa mereka, kepala desa ke RT, wah pokoknya memandang kami nih luar biasa. Itulah sejarah pemilihan umum zaman Soeharto. Kemudian di zaman sekarang ya, pemilu zaman sekarang, coba kira-kira menurut bapak-bapak nih seperti apa nih pemilu di tahun 2024 itu. Ya kita semua merasakan ya. Saya sih hanya mengenang zaman pemilu zaman Soeharto dulu adalah seperti itu. Dan itu pun hanya pengalaman pribadi ya, secara nasional saya tidak tahu seperti apa itu. Yang ada di otak kami pada saat itu ya seperti itu. Ya mungkin bermanfaat nih buat rekan-rekan nih. Cukup sekian aja pengalaman yang pernah saya alami. Pemilu di zaman Soeharto adalah seperti itu. Jadi jauh melambung gitu ya. Kita sampai terherman-herman gitu ya. Apalagi pada saat itu ada istilah kampanyenya itu iring-iringan ya, kita ya muter-muter kota lah boleh. Wah luar biasa. Oke, sampai di sini aja ya. Akhirul kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.